Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik kinematika, yakni gerak lurus beraturan. Oke, dalam membangun pemahaman gerak lurus beraturan ini, apa yang nantinya akan kita pelajari? Jadi pada video kali ini, kita akan menganalisis kasus gerak lurus beraturan untuk membangun pemahaman kalian tentang posisi atau X, kemudian perpindahan atau delta X, kecepatan atau V, dan percepatan atau A. Nah, karena kita sedang belajar tentang fisika, maka apapun yang akan kita pelajari selalu kita usahakan untuk berangkat dari kasus yang paling sederhana. Jadi, misalkan kita memiliki gerak dari suatu objek yang disajikan dalam bentuk diagram gerak seperti ini. Jadi, misalkan ada suatu koin yang bergerak di atas meja dengan ini adalah sisi meja. Kemudian koin tersebut bergerak mulai dari titik A, tapi koin tersebut baru diamati ketika di titik B. Sehingga di titik B ini kita tandai sebagai T0. Kemudian bergerak detik ke-1 di sini, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima di titik ini. Jadi kita memandang gerak ini dari detik ke-0 sampai detik ke-5 sekon. Atau sampai detik ke-5. Nah, deskripsi dari kasus ini bisa dilihat. Koin meluncur di atas meja licin dengan posisi setiap detik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, koin mulai bergerak dari titik A, namun mulai diamati ketika berada di titik B. Gunakan sisi meja sebagai titik acuan, kemudian deskripsikanlah gerak benda tersebut. Nah, ketika kita diminta untuk mendeskripsikan gerak tersebut, berarti kan kita harus bisa menjawab bagaimanakah posisi dia setiap saat, bagaimana perpindahannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana percepatannya. Oke, langsung kita jawab pertanyaannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan posisi dari koin setiap waktu atau X sebagai fungsi T. Karena kita akan mendeskripsikan posisi benda, maka dalam menceritakan di mana benda ini, itu kan harus berdasarkan titik acuan tertentu. Maka dalam menjelaskan atau mendeskripsikan gerak dari benda ini, kita membutuhkan sistem koordinat sebagai titik acuan dalam menceritakan posisi benda setiap waktunya. Saya misalkan sistem koordinat X-nya yang saya bangun adalah seperti ini, karena di soal tadi minta bahwa sisi mejanya adalah sebagai titik acuan, maka kita buat sistem koordinat dengan pusatnya di sisi meja. Maka ini yang kita maksud sebagai pusat koordinat sebagai titik acuan. Oke, saya rasa cukup jelas sampai di sini. Lanjut, karena kita membuat titik acuannya di ujung sini, maka posisi setiap saat dari koin ini kita ngukur dari titik acuan, sehingga titik acuan ini kita tandai dengan 0. Katakanlah jarak ini ke sini 4, ini ke sini 8, ini ke sini ini ke sini 4, ini ke sini 8, ini ke sini 12, dan seterusnya. Artinya, posisi-posisi partikel setiap posisi-posisi koin di setiap detik ini itu selalu kita ukur berdasarkan titik acuan. Sehingga kalau kita melihat dari representasi diagram gerak ini, kemudian kita akan membangun tabel X-nya, kita peroleh tabel seperti ini. Artinya ketika T 0 sekon, maka kita peroleh bahwa posisi partikelnya, posisi koinnya adalah 12 cm terhadap titik acuan. Ketika T 1 detik, posisi koinnya adalah 16 cm terhadap titik acuan, dan seterusnya. Di sini seharusnya disebutkan secara lengkap 12 cm ke kanan, 12 cm di kanan titik acuan, 16 cm di kanan titik acuan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita wajib konsisten terhadap besaran-besaran vektor. Posisi adalah salah satu besaran vektor, sehingga selain menyebutkan besarnya, kita juga perlu menunjukkan arahnya. Namun dalam kasus ini, saya anggap dengan memberikan tanda positif di sini, kita sudah bisa merepresentasikan sendirilah makna bahwa 12 cm di sini adalah posisi partikel ada di 12 cm di kanan titik acuan, 16 cm di kanan titik acuan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa T0 itu bukan menunjukkan awal gerak dari benda, tapi menunjukkan bahwa T0 itu adalah awal benda mulai diamati. Jadi kalau kita cek, katakanlah kasus tadi, koin itu mulai bergerak dari sini, bergerak di sini, dan seterusnya. Meskipun koin bergerak dari titik A, tapi dia baru mulai diamati ketika di titik B, maka T0 kita hitung di titik B. Ingat, T0 hanya menunjukkan
waktu mulai benda diamati. Seperti itu. Lanjut, bagaimana menentukan posisi setiap waktu untuk persamaan matematisnya atau XT-nya bagaimana? Nah, dari representasi tabel yang sudah kita bangun sebelumnya ini, maka dengan menggunakan bantuan Excel, maka akan kita peroleh bahwa grafik hubungan antara X terhadap T adalah seperti ini. Jadi ini adalah grafik hubungan antara posisi atau X terhadap waktu atau T. Nah, dari hubungan grafik XT ini, kalau kita gunakan bantuan Excel dengan menggunakan rumus Excel, maka kita peroleh bahwa rumus XT adalah 4T plus 12. Terus kalau kita tidak menggunakan Excel bagaimana? Kalian bisa menggunakan persamaan garis lurus di matematika SMP, kalau nggak salah ini sudah kalian peroleh dengan rumus X min X1 dikurang X2 min X1 sama dengan T min T1 per T2 min T1, akan kalian peroleh bahwa X adalah 4T plus 12. Artinya apa? Benda yang koin yang bergerak tadi, kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka bisa dijelaskan dengan tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini, kalau kita bangun lagi grafik hubungan X sama T-nya, dapatlah grafik ini. Nah, dari grafik ini, kalau misalnya kita cari persamaan matematisnya, ternyata dapatlah XT-nya adalah 4T plus 12. Artinya, representasi tabel, representasi grafik, dan representasi matematis ini sama-sama menjelaskan gerak koin setiap waktu tadi. Jadi dalam mendeskripsikan pergerakan dari suatu benda, banyak cara yang bisa kita bangun. Oleh karena itu, kemampuan kalian dalam merepresentasikan suatu kasus ke dalam bentuk representasi yang lain itu sangat penting supaya bisa membangun pengetahuan kalian secara lebih mendalam. Oke. Lanjut, bagaimana menentukan perpindahan? Saya rasa kalian sudah tahu bahwa perpindahan itu adalah perubahan posisi. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan gini, mula-mula koin ini berada di titik A, kemudian dia bergerak ke titik B. Artinya dia berpindah dari sini ke sini. Maka perpindahannya adalah dari 8 cm di kanan acuan menuju ke 12 cm di kanan acuan. Artinya perpindahannya adalah 12 dikurang 8 ini atau sebesar 4 cm ke arah kanan acuan. Maka secara lengkap membangun pemahaman mengenai perpindahan bisa kita ceritakan seperti ini. Pada saat T0, posisi kelereng itu kan 12 cm. Nah, saya buat positif 12 cm, artinya ketika T0, posisi kelereng adalah 12 cm di kanan acuan. Kemudian pada saat T1 skon, posisi kelereng berubah di 16 cm di kanan acuan. Sehingga dari selang waktu 0 hingga 1 skon, posisi kelereng itu berubah dari 12 cm ke 16 cm. Benar? Dari T0 hingga T1 skon, posisi kelereng berubah dari 12 cm ke 16 cm. Artinya, perpindahan kelereng itu sejauh 4 cm ke arah kanan. Nah, kalau kita ambil kasus yang lain, saat T1 skon, kalian perhatikan ketika T1 skon, posisi kelereng ada di 16 cm di kanan acuan. Dan saat T2 skon, posisi kelereng ada di 12 cm di kanan acuan. Sehingga dari selang waktu 1 hingga 2 skon, posisi kelereng itu berubah dari 16 cm ke 20 cm. Artinya, perpindahan kelereng selama interval waktu 1 skon hingga 2 skon itu adalah sejauh 4 cm ke arah kanan. Sehingga secara lengkap, kalau kita buat grafik kalau kita buat tabel hubungan antara interval waktu dengan perpindahan, maka kita peroleh bahwa dari detik 0 hingga detik ke-1 perpindahan adalah 4 cm ke kanan. Detik ke-1 hingga detik kedua perpindahan koin adalah 4 cm ke kanan, dan seterusnya. Artinya setiap interval waktu yang sama, perpindahan dari benda ini selalu sama. Nah, sehingga dari situ kita bisa membangun definisi dari kecepatan. Oke, perhatikan sejenak. Perlu kita ketahui, dan saya rasa kalian sudah memahami bahwa kecepatan itu adalah laju atau rate perubahan posisi setiap waktu. Jadi kalau misalkan posisinya itu berubahnya gede setiap selang waktunya, maka itu yang kita sebut sebagai benda yang bergerak semakin cepat. Tapi kalau perubahan posisinya setiap interval waktunya hanya sedikit, maka kita nyebut bahwa rate perubahan posisinya terhadap waktu itu kecil, artinya kecepatannya kecil. Nah, kecepatan rata-rata itu bisa kita definisikan secara sederhana adalah perubahan posisi objek per selang waktu tempuh.
Nah, kita ketahui bahwa perubahan posisi objek ini kan bisa diartikan sebagai perpindahan. Sehingga secara matematis, kecepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai V T1 T2 ini bisa kita baca sebagai kecepatan rata-rata dari detik atau dari waktu T1 hingga T2 itu adalah delta X atau perpindahan per delta T atau interval waktu. Nah, namanya delta X atau perubahan X, yang namanya perubahan itu kan selalu akhir kurang awal. Nah, ini penting untuk dicatat. Namanya perubahan itu selalu akhir dikurang awal. Berarti perubahan posisi itu dirumuskan sebagai posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Ingat, makna awal akhir di sini bukan awal pergerakan benda dan akhir pergerakan benda, tapi awal interval waktu benda diamati dan akhir interval waktu selama interval waktu benda diamati. Jadi kalau kita mengamati benda dari T1 hingga T2, maka T1 ini adalah awal dari interval waktu kita mengamati benda. T2 adalah akhir dari interval waktu kita mengamati benda. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kecepatan rata-rata adalah ini. Perlu dicatat bahwa ini penting karena ini adalah definisi matematis kecepatan rata-rata. Ingat, ini sangat penting. Kenapa? Beberapa kali saya sebutkan bahwa kinematika itu adalah pelajaran yang paling gampang di fisika. Kenapa? Karena kinematika itu tidak terkait dengan hukum, kemudian dengan postulat, dengan asas, dan seterusnya. Jadi, semudah hingga sesusah apapun soal yang kalian temui terkait kinematika, maka dalam menyelesaikannya cukup kembali ke definisi. Maka dalam membangun pengetahuan yang baik dalam topik kinematika, cukup kalian pahami, kalian pegang kuat definisi dari setiap besaran fisis yang ada di kinematika. Apa itu posisi, apa itu perpindahan, apa itu kecepatan sesaat, apa itu kecepatan rata-rata, dan seterusnya harus kalian ingat dengan baik. Karena sesulit apapun soal yang nantinya akan kalian temui, cukup kembali ke definisi, selesai. Gitu. Jadi kalau kita cek, tadi kan dari selang waktu 0 hingga 1 detik, perpindahannya adalah 4 cm. Berarti kalau mau nyari kecepatan, tinggal kita bagikan dengan selang waktunya. Berarti kan 4 cm, delta X-nya 4 cm, kemudian selang waktunya adalah 1 detik. Berarti kecepatannya adalah 4 cm per sekon. Begitupun dari detik ke 1 hingga detik kedua, kan delta X-nya 4 cm. Berarti untuk nyari V dari T1 detik hingga T2 detik adalah 4 cm dibagi dengan 2 dikurang 1, artinya 4 cm dibagi dengan 1 detik, sehingga kecepatan rata-rata dari detik 1 hingga detik kedua pun juga 4 cm. Dengan cara yang sama akan kalian peroleh bahwa dalam detik atau dalam interval waktu 4 hingga 5 detik ternyata kecepatannya adalah 4 cm per sekon. Nah, dari sini bisa kalian lihat sendiri bagaimana kira-kira kecepatan rata-rata pada kasus GLB, berubahkah atau tidakkah seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas terkait kecepatan sesaat. Oke? Jadi, apa sih sebenarnya kecepatan sesaat? Jadi, kecepatan sesaat itu sebenarnya sama saja dengan kecepatan yang tadi. Jadi, kecepatan itu didefinisikan sebagai perubahan posisi objek per selang waktu tempuh. Bedanya apa antara yang sesaat dengan yang rata-rata tadi? Kalau kita ngomongin rata-rata, berarti ada interval waktu tertentu yang bisa diamati. Jadi, delta T-nya itu masih bisa diamati gitu ya, kurang lebih secara fisisnya. Tapi yang namanya sesaat itu kan sekilas. Berarti selang waktunya itu sangat-sangat sebentar sekali. Sehingga kecepatan sesaat itu sebenarnya sama aja dengan kecepatan rata-rata, tapi dalam batasan interval waktu yang sangat singkat atau delta T-nya mendekati 0. Jadi hampir tak berselang. Sesaat itu saja gitu kurang lebih. Sehingga secara matematis, kecepatan sesaat itu bisa kita definisikan sebagai delta X per delta T, tapi dalam limit delta T mendekati 0. Limit itu kan artinya bisa kita artikan sebagai batasan gitu ya. Kalau unlimited itu kan tidak terbatas, berarti limit itu terbatas. Artinya delta X per delta T ini dalam batasan delta T hanya mendekati 0. Nah, definisi matematis limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T itu adalah turunan X terhadap T. Ini akan kalian pelajari di matematika atau di kalkulus harusnya. Jadi ini cukup saya perkenalkan terkait definisi matematis kenapa kok ini bisa jadi ini. Nah, ini penting kali catat bahwa ini adalah definisi matematis untuk kecepatan sesaat. Jadi bedanya kecepatan rata-rata dengan sesaat tadi, perlu diingat lagi, saya tekankan bahwa kecepatan rata-rata itu didefinisikan secara matematis adalah delta X per delta T. Untuk kecepatan sesaat,
V-nya itu didefinisikan secara matematis sebagai dx per dt. Seperti itu. Itu bedanya. Sehingga nanti kalau kita ingat lagi dari persamaan persamaan posisi sebagai fungsi waktu yang sudah kita peroleh, tadi kan kita sudah dapat bahwa x itu adalah 4t ditambah 12. Maka untuk mencari kecepatan sesaat cukup kita turunkan saja, sehingga v sesaat adalah dx per dt. Sehingga dari situ kita akan memperoleh bahwa kecepatan sesaat dari partikel itu setiap waktu adalah 4 cm per sekon. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata kecepatannya itu tidak bergantung terhadap waktu atau selalu konstan. Sehingga jika kita representasikan dalam grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu untuk GLB, maka kurvanya selalu lurus dan datar. Artinya kapanpun kecepatannya selalu sama setiap saat. Lalu bagaimana dengan percepatan pada GLB? Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya percepatan itu adalah perubahan kecepatan per selang waktu tempuh. Nah, pertanyaan saya dalam kasus ini, adakah perubahan kecepatan dari koin tadi? Jelas jawabannya adalah tidak ada. Nah, karena tidak ada perubahan kecepatan pada pergerakan koin tadi, maka percepatan pada GLB dapat kita katakan selalu nol. Kenapa? Karena bendanya tidak pernah berubah kecepatan. Besarnya selalu sama dan arahnya juga selalu sama. Sehingga kecepatannya itu tidak berubah baik dari besarnya maupun dari arahnya. Nah, kesimpulannya terkait GLB. Yang pertama yang perlu kita catat pada gerak GLB adalah GLB itu adalah gerak dari suatu objek dengan lintasan yang lurus tanpa perubahan arah, baik berbelok maupun berbalik arah. Yang kedua, kecepatan pada GLB itu selalu konstan, baik besarnya maupun arah kecepatannya. Dan yang ketiga, percepatan pada GLB itu selalu nol. Terkait grafik hubungan antara XT, VT, dan AT, kita tadi sudah ketahui bahwa dari soal sederhana yang saya tunjukkan bahwa grafik X terhadap T adalah seperti ini. Jadi selalu lurus. Nah, apakah grafik GLB selalu seperti ini untuk X terhadap T-nya? Tidak selalu, bisa jadi seperti ini. Apa bedanya antara grafik untuk yang kurva 1 dengan kurva 2? Untuk di kurva 1 itu menunjukkan bahwa bendanya bergerak lurus ke arah kanan. Kenapa kok ke arah kanan? Karena X-nya selalu positif, tapi posisi awal benda diamati itu tidak berada di titik acuan. Artinya ketika T0, posisi bendanya itu sudah punya jarak tertentu terhadap titik acuan. Nah, untuk grafik yang kedua, benda mulai bergerak tepat dari titik acuan. Kenapa? Karena T sama dengan 0, X bendanya adalah 0. T sama dengan 0 itu kan menunjukkan benda mulai diamati pergerakannya. Sementara X sama dengan 0 itu kan menunjukkan bahwa posisi benda itu tepat berada di titik acuan. Nah, yang lain lagi bisa jadi seperti ini dan seperti ini. Apa bedanya? Kalau yang atas ini berarti bendanya sedang bergerak mundur atau mendekati titik acuan. Nah, untuk yang grafik ini, untuk yang kurva ini dengan kurva ini, itu kan menunjukkan bahwa setiap saat posisi bendanya selalu menjauhi titik acuan. Nah, kalau yang ini, itu menunjukkan bahwa bendanya itu setiap saat selalu mendekati titik acuan. Atau kalau dikatakan bendanya itu bergerak dari jauh menuju ke titik acuan atau mendekati. Nah, bagaimana dengan ini? Sama kurang lebih dengan yang ini, bendanya ketika mulai diamati itu tepat berada di titik acuan. Kemudian bendanya itu bergerak ke arah kiri. Kenapa kok ke arah kiri? Karena posisi setiap waktunya selalu menunjukkan bahwa X-nya selalu negatif. Seperti itu. Nah, ini bagaimana? Mungkin bisa kalian deskripsikan sendiri bagaimana dengan posisi awal benda, kemudian bagaimana dengan arah gerak benda, ke kirikah atau ke kanankah, terus apakah dia menjauhi atau mendekati titik acuan, itu bisa kalian deskripsikan sendiri. Dan seperti ini juga bisa kalian deskripsikan sendiri sebagai wawasan kalian berpikir kira-kira itu grafik yang seperti itu, kurva yang seperti itu menunjukkan pergerakan benda yang seperti apa. Oke, yang jelas konsepnya untuk grafik pada GLB, maka kurvanya selalu lurus. Nah, untuk grafik V terhadap T, selalu lurus dan datar. Artinya kecepatan itu tidak pernah berubah. Apakah selalu seperti ini? Tidak, bisa juga sebagai V yang negatif. Apa bedanya antara yang di atas dengan yang bawah? Kalau yang di atas berarti bendanya sedang atau selalu bergerak ke kanan. Kenapa kok ke kanan? Karena V-nya selalu positif. Sedangkan yang di bawah ini menunjukkan bahwa bendanya itu selalu bergerak ke arah kiri. Kenapa? Karena V-nya selalu bertanda negatif. Ingat, V positif itu menunjukkan bendanya bergerak ke arah kanan. V negatif
bendanya sedang bergerak ke kiri. Atau tergantung kesepakatan, seandainya positif negatif untuk arah atas bawah dan atas misalkan disepakati sebagai tanda positif, maka V positif selalu menunjukkan bahwa benda sedang bergerak ke atas dan V negatif selalu menunjukkan bahwa benda sedang bergerak ke bawah. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan grafik hubungan antara A terhadap T? Karena di kasus GLB itu tidak memiliki percepatan, maka kalau kita paksa ada kurvanya ya seperti ini. Berarti garisnya itu selalu berhimpit dengan sumbu waktu, artinya A-nya selalu 0. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya terkait GLB. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk mahasiswa semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan ke saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.